kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu kabar Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau pagi ini. Mari dengan segenap hati kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menerpa, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan kami perlukan keajaiban. Ini doa kami Tuhan, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan keajaiban. Bersama-sama buka tangan, katakan, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Ini doa kami perlukan Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Amen. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari Tuhan Engkau bekerja menjamah kami ya di pagi ini. Ya, shalom. Haleluya teman-teman sekalian. Pak Lukas, Ko Anto sudah bergabung ya bersama kita pagi ini. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Yesus memberikan kami kemenangan Tuhan. Kami tahu Tuhan saat kami datang memuji, menyembah Tuhan, hadirat Roh Kudus memenuhi kami semua. Kuasa-Mu dicurahkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bahwa kami lebih dekat ya Tuhan, semakin dekat dan melekat dengan-Mu. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Bersama katakan, Yesus Tuhan. Yesus memegang
kananmu, Yesus memberiku, bersama katakan, kemenangan. Mari Tuhan pegang tangan kami, percaya kemenangan terjadi. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Engkaulah Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan terjadi saat ku datang menyembahmu, Yesus. Amin, praise God, haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa kami ke sungai Roh-Mu Tuhan lebih dalam lagi, karena kami rindu akan Engkau Tuhan di pagi ini. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan Engkau, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Bawa kami Tuhan ke sungai yang berair. Tenggelamkan kami dalam sungai Roh-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Mari yang wanita katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Yang pria katakan bersama saya. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Semuanya katakan. Engkau sayangku kepadamu.
Sama-sama angkat suara, angkat tangan, katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari semuanya panggil nama Yesus berseru, berseru. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, kaulah Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau. Oh, kami lebih dekat, semakin melekat lagi dengan Tuhan ya. Haleluya. Praise God. Baiklah saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan mendengar akan firman Tuhan, dan yang kemarin tantenya berulang tahun dan cucunya berulang tahun, Ibu Indriani akan berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan, dan nanti ayat firman Tuhan pagi ini akan diperdengarkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, silakan Bu Indriani berdoa dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mari kita satukan, kita berdoa. Bapak, selamat pagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, olah andalan kami Tuhan. Ya Yesus. Dengan pujian kami percaya Tuhan, tak ada yang kami andalkan kecuali Amin. manusia tidak bisa diandalkan. Hanya satu-satunya andalan kami dan harapan kami Tuhan. Kita berharap kepada Engkau ada mujizat, ada kesembuhan Tuhan. Kami percaya, berkati Tuhan semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Dan khususnya kepada hamba-Mu Tuhan, pagi ini Tuhan berkati Tuhan dengan berkat marifat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu pagi ini Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini dan kami akan mendengarkan firman-Mu dan akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Indriani. Wow, luar biasa ya. Oke. Ya, sebentar teman-teman. Oke, tahukah saudara tadi apa yang saya lakukan ketika saya matikan video, matikan mic? Itu saya sedang minum dulu ya, supaya biar memperlancar ucapan-ucapan saya dalam menyampaikan firman-Nya. Oke, jadi itu cara untuk kita bisa bagaimana dengan cara yang bijaksana ya, sehingga ketika dilihat di kamera itu bagus ya. Jadi kita berusaha untuk menjaga hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Siapa percaya hadirat Tuhan ada di tengah kita pagi ini? Dari mana kita tahu, saudaraku? Karena Dia sudah hadir ya. Dia hadir lewat apa? Lewat pujian, penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Oke, dan mari kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini. Beberapa waktu
Kita belajar terus akan firman Tuhan ya, semakin dalam, semakin jauh, semakin lama, semakin indah, semakin asyik ya, semakin menyenangkan dan semakin bergairah. Dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-251. Oke, Ko Anto sudah bersama kita ya. Apa kabar Ko Anto pagi ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Berkat Tuhan melimpah untuk Ko Anto, untuk kita semua ya. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam karya Kristus. Karya terbesar dalam hidupku. Semua tahu ya lagu itu ya. Oke, kita sudah tiba di serial yang ke-251 dan nats Alkitab kita sebagai pembimbing terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Kepada sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dipersilakan. Nats Alkitab kita terambil dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Amin. Di mana letak karya Kristus? Perhatikan ayat ini, dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai apa saudara-saudara? Sebagai manusia. Yesus 100% manusia, tapi jangan lupa dia juga 100% pribadi Allah sendiri ya. Ia telah merendahkan dirinya dan apa? Taat sampai mati. Yang mati itu manusia apa Allah? Itu manusianya Yesus yang mati. Ya. Bahkan sampai mati di kayu salib. 2 kali disebutkan mati. Kalau sesuatu diulang lebih daripada 1 kali, itu berarti kata itu mempunyai makna sangat penting yang kita perlu perhatikan. Jadi yang mati di kayu salib itu Yesus. Yesus yang mana? Yang manusia atau Allah? Manusia. Amin. Dan dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Jadi saudara, yang mati itu Yesus. Tapi yang bangkit itu adalah Allah sendiri. Ya, kubur kosong membuktikan dia hidup ya. Kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Semua nabi-nabi yang pernah hidup, semua rasul-rasul yang pernah hidup, mereka mati dan kubur mereka ada sampai hari ini, tulang belulang mereka ada di sana. Tapi yang namanya Yesus, lebih dari seorang nabi, lebih dari seorang rasul, sebagai manusia betul memang dia mati. Tapi karena dia Tuhan, dia Allah, dia bangkit dari antara kematian. Dan Alkitab berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia engkau percaya Yesus, engkau menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Sia-sia engkau ikut ibadah-ibadah, saudaraku. Sementara Yesus yang engkau dan saya sembah tidak pernah bangkit. Saudara-saudara lihat ya, orang di luar sana kepercayaan yang lain, nabi mereka mati. Saudaraku, tapi mereka tetap setia. Nah kita ini beda, harus beda dengan mereka, saudaraku. Tuhan kita, Yesus, sebagai manusia dia mati. Tapi dia bangkit membuktikan dia Tuhan, saudaraku. Maka kita harus lebih lagi daripada mereka, saudaraku. Mereka dari kepercayaan lain setia, nah kita harus lebih setia lagi. Kemarin saya menyampaikan ada 3 cara untuk kita bisa mengalami kemuliaan Allah, saudaraku ya. Dan luar biasa hari ini Tuhan mau kemuliaan Allah itu dinyatakan bagi kita sekalian ya. Di dalam apa? Di dalam karya Kristus. Nah, Yesus mati di atas kayu salib itu membuktikan dia sedang berkarya. Dan dia telah berkarya. Kata telah itu berarti menunjukkan peristiwa itu sudah selesai. Kalau akan, itu belum terjadi. Kita masih menanti saatnya. Akan, kita tunggu. Kita akan ingin melihat apa yang akan terjadi. Yaitu akan. Tapi Yesus telah mati. Ya, dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Amin ya, saudaraku. Haleluya. Oke, mari kita lihat kemuliaan Allah dalam karya Kristus. Haleluya, praise God. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam karya Kristus. Kapan? Saat dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, saya katakan buat kita sekalian, dia taat sampai mati di atas kayu salib sebagai manusia. Sebagai manusia memang dia mati.
Manusia itu suatu hari akan mati. Sebelum dia mati, dia menderita dulu. Menderita itu macam-macam, saudaraku. Karena mengalami persoalan, keuangan, ekonomi, bangkrut, dalam keadaan sakit, penyakit, dalam keadaan musibah, dan sebagainya. Manusia menderita, dan dia akan mati. Yesus juga menderita di kayu salib, dan dia mati, saudaraku. Lalu dikuburkan, manusia pun dikuburkan. Tapi beda, Yesus yang mati pun dia bangkit. Dia bangkit supaya kita yang suatu hari akan mati, kita pun akan bangkit. Ya, kalaupun kita tidak mengalami kematian di bumi ini, kita mengalami rapture pada saat Yesus datang kembali pada kali yang kedua, maka tubuh kita diubahkan Tuhan. Amin. Tubuh yang penuh dengan dosa dan sakit penyakit ini tidak bisa diizinkan masuk surga. Kenapa? Surga terlalu kudus, surga terlalu bersih. Maka tubuh kita yang rentan dengan dosa, yang rentan dengan penyakit ini harus diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tubuh yang tanpa dosa, tanpa penyakit, saudaraku. Itulah tubuh kemuliaan. Dan Tuhan sedang ingin memulihkan kita. Tuhan ingin supaya kita mengalami kemuliaan Allah. Berapa banyak saudara yang rindu mengalami kemuliaan Allah. Dan siapa percaya tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagi kita. Amin. Dan dengar baik, di awal saya sudah sampaikan buat kita sekalian. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya, sekali lagi saya ulangi. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib itu bicara penderitaan. Salib itu bicara kesengsaraan. Semua orang tidak mau yang namanya pikul salib ini. Tapi Yesus rela pikul salib demi menyelamatkan saudara dan saya. Ya, saudara kasih Tuhan, justru di balik salib inilah ada kemuliaan. Kalau saudara lihat tadi dalam Filipi pasal 2, ya tadi ayat 8 kita sudah dengar apa yang Pak Lukas perdengarkan ya. Lihat di dalam ayat 9, ayat 10, itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus, memuliakan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Dan oleh nama Yesus bertekuk segala lutut yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Semua sujud menyembah kepada Yesus. Yesus dimuliakan, ditinggikan. Seperti pujian yang kita nyanyikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan izinkan engkau mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, baik dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, dalam mengalami kesehatan terganggu, sakit penyakit, itu tandanya bahwa Tuhan mau bawa engkau untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Makanya bersyukur Bapak Ibu, ya. Sebagai manusia kita kadang-kadang ini saudara-saudaraku lupa dengan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan masalah terjadi, persoalan terjadi. Banyak hal yang terjadi dalam berbagai macam sendi-sendi kehidupan ini. Masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah menantu, masalah istri. Ya, masalah mertua, saudara-saudaraku. Masalah-masalah yang banyak terjadi, hubungan-hubungan yang sedang terganggu. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita ingat, seperti tadi pujian yang Ibu Joyce nyanyikan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kita memerlukan Tuhan di saat apa? Di saat kita dalam persoalan, kita ingat pada Tuhan, ya. Nah, jangan tunggu seperti ini, masalah datang baru kita cari Tuhan. Di dalam segala keadaan, ada masalah, tidak ada masalah, ada persoalan, tidak ada persoalan, ada pergumulan, tidak ada pergumulan, tetap cari Tuhan. Gandoli Gusti Yesus. Ya, kita tidak menjadikan Tuhan seperti kotak P3K. Apa itu kotak P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita nggak perlu pakai konsep itu, saku. Dalam segala keadaan kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Karena nafas ini dia yang pegang. Kalau dia sudah ambil, dia sudah tarik nafas kita. Mau bisa apa? Nggak bisa. Nah, saya ini bersyukur sekali. Saya hidup hari ini anugerah Tuhan. Ko Anto juga punya kesaksian sama. Musibah kecelakaan dia alami. Dan dokter bilang ini nyawa kedua. Sambungan. Oh, saudara-saudara, kami bersyukur sekali Bapak Ibu. Makanya hidup ini anugerah Tuhan, jangan kita sia-siakan. Di saat engkau dengar firman Tuhan, pesan Tuhan ini, detik ini juga ada banyak orang sedang menarik nafas terakhir. Artinya apa? Mereka tidak diizinkan untuk melihat hari ini atau nanti malam atau hari esok dan seterusnya. Waktu mereka sudah selesai di bumi. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada nafas, masih ada hidup, ayo kita gandoli Tuhan. Cari Tuhan. Saudaraku, yang namanya kematian itu sangat dekat dengan kita. Ya, orang mati tidak harus sakit. Orang mati itu banyak hal bisa terjadi. Lagi duduk tahu-tahu jatuh, langsung
bablas. Ya, saudaraku. Lagi asik makan, tahu-tahu bablas, saudaraku. Ya, banyak hal yang bisa terjadi. Yang namanya kematian sangat dekat dengan kita, saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita ganduli Gusti, dekat dengan Tuhan. Ya, oke. Mari kita akan lihat, saudara, dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam karya Kristus. Kita bisa lihat dari Roma pasal 8 ayat 10 sampai 12. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah, katakan kemuliaan Allah dalam karya Kristus. Ya, ini yang akan kita bicarakan, kemuliaan Allah dalam karya Kristus. Mari kita lihat, saudara, siapakah dia? Langkah-langkah imannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang mengetahui. Katakan mengetahui. Amin. Yang tadinya tidak mengetahui, sekarang jadi tahu. Mengetahui tentang siapa? Mengetahui Kristus ada dan berdiam dengan segala kuasanya yang menaklukkan tubuh dosa. Jadi Kristus itu ada. Ini yang harus kita mengetahui. Amin, saudaraku ya. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-10. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat ini berkata, tetapi jika Kristus ada. Ini adalah sebuah pengakuan, saudara-saudaraku. Ya. Siapa percaya bahwa Kristus ada di tengah-tengah ibadah kita pagi ini? Lambaikan tangan. Nah, ini sebuah pengakuan. Jadi kita perlu mengetahui dulu. Mengetahui bagaimana bahwa Kristus ada dan berdiam dengan segala kuasanya. Kuasa yang mana? Kuasa yang menaklukkan tubuh yang berdosa. Nah, ini dia, saudara-saudaraku. Jadi percaya pagi ini, saudaraku. Ketika engkau ingin mengerti kemuliaan Allah dalam karya Kristus, pertama-tama Tuhan mau engkau mengetahui dulu. Nah, di luar sana ada banyak orang tidak mengetahui bahwa Kristus itu ada. Sehingga apa? Dia mulai sedih, dia mulai takut, mulai kecewa, mulai susah, mulai putus asa, mulai hilang pengharapan, mulai takut, mulai khawatir, mulai cemas, saudaraku, dalam keadaan gak karu-karuan. Hari ini, saudara Tuhan ingin kita tidak seperti itu. Karena apa? Kita mengetahui Kristus ada. Kalau kita sadar bahwa Kristus ada di dalam diriku, kenapa aku harus susah? Kenapa aku harus sedih? Kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus bimbang? Kenapa aku harus putus asa? Kenapa aku harus hilang pengharapan? Ada Kristus kok di dalam diriku. Kristus lebih besar dari segala persoalan. Masalah-masalah yang terjadi, masalah pergumulan keuangan, ekonomi, bisnis, karir, kesehatan, sakit, penyakit. Oh, aku percaya aku punya Tuhanku ada dalam diriku. Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Orang yang sadar Kristus ada di dalam dirinya, dia itu punya pengharapan, ya. Dia tidak mudah putus asa. Dia optimis. Dia tahu bersama Kristus dia pasti menang. Bersama dengan Kristus dia melewati semua dengan baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Apalagi saudara, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Orang yang sadar mengetahui Kristus ada dalam dirinya, maka dia tahu bahwa pertolongan Tuhan pasti tiba dalam hidupnya. Berapa banyak saudara pagi ini yang mengerti kalau Kristus ada dalam dirimu, maka pertolongannya akan tiba bagi kita sekalian. Yang percaya pertolongan Tuhan datang, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Kemuliaan Allah di dalam karya Kristus. Ini dia, ya. Ini karya Kristus yang pertama itu dia menaklukkan tubuh dosa. Amin. Sehingga tubuh kita yang berdosa disucikan terus. Dia mati di kayu salib menyucikan engkau dan saya. Ya, dengan darahnya menyucikan dosa kita. Jadi, saudaraku, kalau berdoa hati-hati.
Saudara perlu perhatikan doamu. Darah Kristus itu dipakai untuk menyucikan dosamu dan dosaku, ya. Bukan dipakai untuk menyucikan binatang. Bukan dipakai untuk menyucikan makanan, saudaraku, ya. Jangan berdoa, Tuhan sucikan makanan ini dengan darahmu. Alkitab tidak pernah menulis Tuhan menyucikan makanan dengan darah. Tuhan menyucikan tubuh kita ini, saudara-saudaraku, ya. Dosa kita ini dengan darahnya. Kalau gitu makanan disucikan dengan apa? Dengan firman-Nya. Jadi kalau engkau berdoa, Tuhan berkati atau sucikan makanan dengan firman. Amin, saudaraku, ya. Itu yang benar. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, setelah dia mengetahui, nah ada level berikutnya. Dia naik ke tahap berikutnya, yaitu apa? Dia menyambut. Menyambut siapa, saudaraku? Menyambut Roh Kudus, Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi ini adalah karya dari Kristus, saudaraku, ya. Kemuliaan Allah dalam karya Kristus, yaitu saudara kita ini menyambut Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Oleh Roh-Nya. Roh siapa ini? Roh Kristus, Roh Kudus itu yang diam di dalam kamu. Jadi ketika Roh itu berdiam, kita menyambut Dia, saudaraku. Roh itu tidak bisa berdiam kalau orang tidak menyambutnya. Roh Kudus itu sopan, ya, dia punya pribadi. Kalau engkau buka hati, pintu hatimu, maka dia akan masuk. Tapi kalau engkau menutup pintu hatinya, dia tidak mau paksa, dia tidak bisa masuk, ya. Nah, saudaraku, ini dia yang kedua, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam karya Kristus. Dia itu menyambut Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita lihat yang ketiga, setelah tadi dia mengerti, setelah yang kedua dia menyambut. Nah, yang ketiga, ini level berikutnya, tahap berikutnya. Yang ketiga adalah dia mengakui. Dia mengakui bagaimana? Bahwa dirinya adalah orang yang berhutang, bukan pada daging lagi, tetapi kepada Yesus, ya, bukan tetapa, ya, ini tetapi. Oke, ada sedikit kekeliruan. Haleluya. Ya, mari kita lihat ayatnya, Roma pasal 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik ayat ini berkata, jadi saudara-saudara, ini orang-orang percaya. Paulus katakan kita adalah orang berhutang. Orang apa, saudaraku? Berhutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Kristus, ya. Berhutang tetapi bukan kepada daging. Berarti kita ini berhutang kepada siapa? Kepada Kristus, ya. Tujuannya apa? Supaya hidup menurut daging. Kalau orang berhutang kepada daging, dia hidup menurut daging. Tapi kalau dia berhutang kepada Kristus, dia hidup menurut Kristus, ya. Jadi yang ketiga ini setelah kita pelajari kemuliaan Allah dalam karya Kristus, ini adalah kita mengakui bahwa dirinya, saudara saya adalah orang berhutang, saudaraku. Karena apa? Yesus sudah melunasi hutang-hutang dosa kita, saudaraku. Jadi kita ini berhutang kepada Yesus. Bukan berhutang lagi kepada daging ini, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, roh ini penurut, daging lemah. Rohnya mau berdoa, beribadah. Rohnya mau untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tapi daging ini kadang-kadang membuat kita jadi lelah, jadi ngantuk, saudaraku. Nah, ini harus dilawan, Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita tahu bahwa kita berhutang pada Kristus, maka kita akan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, ya. Bukan menyenangkan kesenangan daging kita, dosa kita,
menyenangkan keduniawian kita menyenangkan Kristus, ya. Saudara-saudaraku, memang ini latihan rohani, ya. Pagi-pagi kita sudah bangun, saudaraku. Kita bangun mempersiapkan diri, ya. Yang awalnya memang kita belum terbiasa, tapi dengan latihan-latihan seperti ini kita akhirnya menjadi terbiasa, ya. Sehingga kita lakukan dengan segenap hati, karena ini merupakan satu kebutuhan kita, saudaraku. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudara lihat tadi lagu yang kita nyanyikan, seperti rusa rindu sungaimu. Jadi pagi-pagi yang ada di benak, di pikiran rusa, dia sudah mulai angan-angan sejak malam, ya. Dia berpikir, pagi-pagi yang aku lakukan, aku tidak mencari yang lain, aku cari sungai yang berair. Dia akan lari menuju kepada sungai yang berair itu. Kenapa dia harus ke sana? Karena ketika dia lari sampai menemukan sungai yang berair, dia membenamkan diri di dalam sungai yang berair itu. Dia aman, ya. Kenapa dia aman? Karena bau badan rusa itu sulit sekali terdeteksi oleh binatang predator manapun. Apakah singa, harimau, macan tutul, dan sebagainya. Jadi pagi-pagi yang ada di pikiran dia lari cari sungai itu. Dan ketika dia membenamkan diri dalam sungai itu, dia menceburkan dirinya. Suasana kasih Tuhan, seluruh badannya masuk dalam air cuma kecuali kepalanya saja. Karena dia harus menghirup udara, ya, saudaraku. Dan ada tanduknya yang kelihatan. Tapi paling tidak, bau badan rusa ini tidak bisa terdeteksi lagi oleh binatang predator manapun. Artinya apa? Rusa aman. Kalau pagi-pagi dia mencari sungai yang berair. Ini cepat-cepatan. Siapa yang cepat dia dapatkan pertolongan, ya. Maka rusa ketika pagi-pagi cepat-cepat mencari sungai yang berair, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia telat, maka keduluan binatang predator datang, ya. Rusa lagi enak-enak lagi tidur atau lagi cari makanan, nah langsung disantap, saudaraku. Kita pun begitu, Bapak Ibu. Pagi-pagi sebelum kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi banyak pergumulan aktivitas, kita cari Tuhan dulu, ya. Kita utamakan Tuhan. Dan ketika kita utamakan Tuhan, saat kita menghadapi persoalan, kita jadi kuat, kita jadi tegar. Saya tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah frustrasi, ya. Kebanyakan orang di luar sana mereka tidak utamakan Tuhan, makanya kena masalah, kena persoalan langsung susah, langsung sedih, langsung takut, khawatir, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara. Kita miliki hal yang demikian, ya. Mengakui bahwa kita ini berhutang pada Kristus, ya, bukan kepada daging. Haleluya. Kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya roh, ya. Dia punya rohnya kehidupan. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. Mari kita lihat ayatnya, Roma pasal 8 ayat 10. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Amin, ya. Puji Tuhan, perhatikan ayat ini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, apa yang terjadi? Maka tubuh memang mati karena apa? Dosa. Tubuh kita mati karena apa? Karena dosa, ya. Tapi perhatikan baik-baik, saudara-saudaraku. Ini luar biasa. Haleluya. Maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi ini hasil yang kita akan capai. Orang yang taat pada firman, dia punya rohnya kehidupan. Rohnya kehidupan oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. Nah, kita tanya bersama-sama, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan, ya. Oke. Apakah di luar firman Tuhan ada kebenaran? Tidak ada, saudaraku. Kalaupun ada, maka itu adalah kebenaran yang semu, ya, kebenaran yang tidak sesungguhnya, kebenaran yang asli tapi palsu, ya, saudaraku. Nah, kebenaran yang sejati hanya ada dalam Yesus, ya. Kebenaran itu adalah firman. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Amin, ya. Dan kita lihat hasil yang kedua. Yang kedua ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, haleluya, apa yang terjadi? Dia dihidupkan. Dihidupkan apanya, saudaraku?
tubuhnya yang fana oleh apa? Oleh roh di dalam dirinya. Amin ya. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Amin. Ya, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, ya. Tubuh kita yang dari daging ini tak fana. Kenapa fana? Artinya tidak kekal. Karena tubuh dari tanah, diciptakan dari tanah akan kembali kepada tanah, ya. Dari debu kembali kepada debu. Tapi tubuh kemuliaan ini akan sampai ke sorga, ya. Tuhan ubahkan. Sehingga kita benar-benar bisa menikmati kekekalan bersama dengan Yesus. Nah, kita lihat hasil yang berikutnya. Yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia itu berhutang kepada Allah dan kemudian dia hidup menurut roh. Roh siapa ini? Roh Allah. Ya, kita lihat ayatnya ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Jadi kita hidup ya menurut roh bukan menurut daging. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian di pagi ini. Inilah rahasia tentang kita mengerti kemuliaan Allah dalam karya Kristus. Amin, saudaraku. Orang yang hidup menurut karya Kristus, dia akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kita semua dan nanti Pak Lukas akan berdoa untuk kita semua. Dan sebelum Pak Lukas berdoa, kita menyapa dulu Ibu Puji Astuti Esti ya. Shalom Bu Puji Astuti Esti. Apa kabar pagi ini, Bu? Shalom, kabar baik, puji Tuhan. Ya, salam kenal ya, Bu Puji Astuti. Dari kota mana? Sidoarjo. Sidoarjo ya, selamat bergabung, puji Tuhan. Ini kalau nggak salah temannya Pak Lukas sendiri kah? Ya. Oke, Tuhan berkati Bu Puji Astuti ya. Ya, mari kita sambut teman kita, Ibu Puji Astuti Esti. Kita kasih tepuk tangan dulu. Selamat datang, selamat bergabung, Bu Puji Astuti. Tuhan memberkati, Ibu bukan orang asing, pastikan Ibu adalah keluarga Allah ya, di dalam Tuhan Yesus. Oke, Pak Lukas akan berdoa, ucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pagi hari ini yang Kau taburkan kembali buat kami. Sebagai kami yang orang-orang percaya kepadamu ya Tuhan. Untuk kami bisa melihat karya Kristus nyata hadir di dalam kehidupan kami. Itu benar-benar kami rasakan Tuhan. Untuk kami benar-benar bisa mengetahui bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Bahkan kami pun juga harus sebagai orang-orang yang percaya menyambut kehadiran-Mu dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar kami terus dapat mengakui hanya bahwa diri-Mu lah adalah Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah di dalam setiap kehidupan kami. Agar kami benar-benar sebagai orang yang percaya kepadamu, kami bisa melihat karya-Mu yang sungguh amat besar Ya, Yesus. di dalam kehidupan kami. Kami terima ya Tuhan. Terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karya-Mu begitu dahsyat, begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya tetap terus bangkit di dalam kehidupan kami, menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing. Bahwa kami masih punya Tuhan Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dan karya-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kami melalui firman-firman-Mu yang baru, pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru kepada kami. Agar kami semuanya, jemaat-jemaat gereja CLCC ini bertumbuh
bahkan berbuah di dalam keimanan rohani kami, dalam kehidupan kami bersama-sama. Semuanya karena karya-Mu yang begitu dahsyat terjadi di atas kehidupan kami. Berkati Pastor John, ya Tuhan, berkati di dalam kesehatannya, berikan kekuatan, nyala-nyala di dalam roh, dalam kehidupan Pastor John, agar Kau pakai dia lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan. Makin banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, berkati istrinya Ibu Sinta, anak-anaknya Sidi James Johan, berkati orang tua mereka yang ada bersama-sama mereka, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, demikian pun juga kami semuanya, jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, kami diberikan kesehatan, semangat terus yang menyala-nyala dalam kehidupan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang benar. Terima kasih Bapak. Apa selama-lamanya ini doa kami. Ucapan syukur, terima kasih kami buat firman-Mu yang baru Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Amin. Amin. Saya kembali ke Ibu Joyce Putirai. Haleluya, Ibu Haleluya. Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang firmankan bisa kami tanam di hati dan yang menghidupkan kami yang hadir pada pagi hari ini. Yang Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau kesaksian. Kemarin kita ibadah luar biasa. Saya merasakan. Betul-betul saya merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari itu. Saya merasakan tadinya saya tidak ada apa-apanya, tetapi saya ikut Zoom melalui online ini 2022. Baru saya merasakan dapat Roh Kudus itu 2023 sampai ini hari. Tangan saya ini bergetar, tadi ini juga bergetar lagi. Kadang-kadang saya bercerita, saya merasakan tangan saya bergetar itu Roh Kudus hadir di tengah-tengah. Kemarin itu saya rasakan, betul-betul saya rasakan. Luar biasa itu. Roh Kudus sampai rasanya itu dia tuh berputar-putar di rumahnya Bu Mimi itu. Saya rasakan. Ya, itu kesaksian saya. Saya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saya ini sebenarnya apapun yang dulu saya ikut ibadah di rumahnya Bapak Pendeta John, orang tuanya, saya tidak bisa apa-apa. Yang sekarang saya merasakan dengan hari tua saya ini, memang saya mau lebih dekat, lebih melayani Tuhan. Oleh karena apa? Saya mau menyelamatkan anak-anak saya yang belum kenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekarang anak saya yang kecil dan mantu saya, waktu itu cucu saya sakit, tangan saya bergetar di rumah sakit itu, saya bilang sama dia, saya izin, Pen, boleh mami doa, dia mau terima. Itu saya berdoa, saya ini berdoa tidak terlalu banyak, sedikit, tapi Tuhan dengar ucapan doa orang benar, besar kuasanya. Itu yang saya pegang. Ini saya rasa ini anak saya yang kecil ini nanti. Sampai kemarin tuh saya ibadah Pak John, kita sing punya uang, dia kasih kita uang. Nih
ini untuk bensin. Dan saya sama adik. Yang kita itu sudah asprak sama saya, dia bawa teman, ternyata temannya enggak bisa. Sebenarnya kita juga rindu, Pak John. Ya. Tapi nanti enggak apa-apa, Pak John, ini nanti kita bawa kita nanti minggu depan. Ya. Saya mau angkat jiwa-jiwa, Pak John, seperti siapa kemarin sama saya. Cifung. Ya, iya, dia juga mau ajak saya, Pak John, melayani anak-anak yang gila-gila. Saya mau belajar, Pak John. Saya mau belajar merendahkan diri. Saya ini orangnya memang dulu sombong. Saya mau buang semua itu, Pak John. Nggak ada gunanya karena saya sudah tua. Jadi saya mau lebih dekat, lebih setia lagi. Ya, itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih Ibu Indri yang telah membawa doa firman Tuhan, juga Bapak Lukas yang sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Pak Lukas memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Yeti dari Kediri. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Bu Joyce. Selamat pagi semuanya, Shalom. Shalom Bu Yeti. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang diturahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya.
Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Pagi. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Yeti yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Nina dari Kediri. Silakan. Ya, terima kasih Bu Joyce atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pengumuman info CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberikan persembahan berupa kolektif perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Nomor 4 dan 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke nomor rekening BCA Gereja CLCC nomor yang tertera atau via rekening Gereja CLCC dalam nomor yang tertera atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 WIB, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Perum Grand Alexandra Hill, Puri Surya Jaya Blok AH 78 Desa Damarsi Sedati Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di nomor yang tertera. Selanjutnya spesial Happy Birthday April 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus untuk saudara-saudari berbahagia. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk penyampaian. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Nina untuk pengumuman yang sudah disampaikan ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Nina telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya, saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih dengan Ibu Puji Astuti, orang baru. Ayo Ibu, kita bergabung terus ya. Luar biasa. Saya dulunya itu tidak mengerti apa-apa. Sekarang saya
belajar. Kita semua itu harus belajar. Kita minta sama Tuhan, Roh Kudus, beri kami hikmat. Saya sama sekali tidak bisa apa-apa. Waktu dulu ada bapaknya, Bapak Pendeta John Sarbunan sama Ibu, saya selalu cerita, saya dapat nasihat sama Oma yang luar biasa, tapi sudah dipanggil Tuhan. Saya akhirnya merasakan juga yang hadir, kalau bisa terus ya, kita semangat. Ada tambahan ini, ibadah jam 1 siang. Mohon maaf ya Pak John ya, kalau saya mau mengucapkan ini ada yang keliru, mohon maaf Pak John. Orang-orang itu terbuka sama saya, enggak tahu, saya sampai heran semua kok larinya ke saya Pak John. Ibadahnya Pak John jangan tiap hari, karena orang-orang itu ada paketan Pak John. Jadi habis Pak John. Ya mohon maaf Pak John, mohon maaf. Kalau bisa Pak John, enggak tahu itu terserah. Cuma saya bilang sama dia, sudah ambil yang kamu yang bisa ikut hadir. Kalau saya Pak John, saya mintanya tuh hari Senin sama Kamis karena saya puasa Pak John. Saya mau minta hikmat sampai sekarang saya puasa Pak John. Oh, luar biasa Pak John. Saya merasakan juga di dalam organ tubuh saya. Saya kena tekanan darah tinggi, saya minum obat itu 1 hari 2 kali. Obatnya itu yang paten Pak John. Saya kalau beli itu Pak John, harganya itu 100 Pak John. 30 biji itu Pak John. Tapi saya minta, saya enggak mau. Saya enggak mau tergantungan. Ya ini saya selalu Pak John, saya selalu makan. Pokoknya saya makan apa, saya ucapkan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Tuhan pulihkan saya, ini saya. Ternyata saya rasakan Pak John. Kemarin itu saya sampai lupa Pak John, saya enggak minum obat Pak John. Saya cuma, Tuhan ampuni aku enggak minum obat Tuhan, tapi aku percaya ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Ya itu kesaksian saya. Terima kasih. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, kami ucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya merasakan oleh karena yang mendidik saya merasakan diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, tak putus-putusnya melayani itu. Apalagi ada tambahan yang jam 1 tiap hari Bapak Pendeta John. Tuhan beri kesehatan Pak John, satu keluarga maupun Bu Sinta selalu mengikuti terus, selalu mengikuti. Kami percaya Tuhan dengar doa-doa dari teman-teman. Tuhan selalu memberi umur panjang maupun dalam perjalanan dari Kediri ke Surabaya, dari mana-mana Tuhan selalu melindungi. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan, kita semua yang hadir di ibadah pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita menaikkan syukur kepada Tuhan ya. Haleluya, terima kasih Engkau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan penuh kuasa, pagi ini setiap hari Engkau melawat umat-Mu dengan kasih dan anugerah-Mu. Setiap hari mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu yang mencari Tuhan. Setiap hari pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka. Setiap hari mujizat-Mu terjadi. Setiap hari keajaiban-Mu terjadi. Setiap hari kemenangan terjadi. Di saat mereka mengalami masalah setiap hari, pertolongan juga setiap hari, mujizat juga setiap hari, kebaikan Tuhan juga setiap hari, anugerah-Mu juga setiap hari bagi anak-anak-Mu pagi ini.
Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan mereka, suami, istri, anak, orang tua. Di saat-saat Engkau dalam persoalan pergumulan dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong Engkau. Suamimu tidak bisa menolong Engkau, istrimu tidak bisa menolong Engkau, anakmu tidak bisa menolong Engkau, menantu mertuamu tidak bisa menolong Engkau. Siapapun orang-orang terdekatmu tidak bisa menolong Engkau. Pastikan hari ini Engkau datang kepada Tuhan. Karena Engkau butuh Tuhan bukan cuma setiap hari, setiap jam. Seperti pujian yang dinyanyikan tadi oleh Ibu Joy, setiap jamnya Tuhan, ku memerlukan Engkau. Bapak, kami tahu Tuhan, kematian itu sangat dekat dengan manusia. Bukan cuma jam, bukan cuma menit, tapi detik pun. Kematian sangat dekat, karena itu kami mau dekat dengan Tuhan. Selama masih ada nafas, selama masih ada hidup. Tuhan berikan kami Tuhan kesempatan untuk kami terus gandoli Tuhan, sehingga tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada celah yang terbuka bagi setan masuk menyerang kami. Dalam setiap persoalan, pergumulan, masalah, baik sakit, penyakit, keuangan, ekonomi, pekerjaan rumah tangga, kami percaya kuasa-Mu bekerja hari ini. Bagi semua yang datang mencari wajah Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau yang letih, lesu, berbeban berat, Engkau terima kelegaan. Engkau yang susah dan sedih, Engkau terima penghiburan. Engkau yang takut, Engkau terima damai sejahtera. Engkau yang dalam keadaan putus asa, Engkau terima pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakanmu. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan. Jangan susah, jangan sedih, jangan takut. Tuhan memperhatikan doa-doa yang kau naikkan pada pagi hari ini. Aku berkata untuk Ibu Puji Astuti Esti, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan melihat hari-hari ini kau banyak persoalan, kau banyak pergumulan, kau banyak masalah yang sedang terjadi. Dan engkau dalam keadaan bingung harus berbuat apa. Tapi hari ini Tuhan nyatakan bahwa Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Tuhan akan menyertai engkau. Engkau akan lihat setiap persoalan satu persatu akan terselesaikan. Di dalam nama Yesus, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidup itu serahkan pada Tuhan dan percayalah. Tuhan akan bertindak memberi engkau pertolongan di dalam nama Yesus. Terima hari ini, kasih anugerah Allah mengalir atas dirimu. Jangan takut, jangan susah, jaga hatimu baik-baik. Ampuni siapapun yang telah menyakiti hatimu, siapapun yang telah melukai hatimu. Jaga hatimu baik-baik, supaya doa-doamu penuh kuasa. Tuhan akan menyelesaikan masalahmu di dalam nama Yesus. Karena itu jaga hatimu, tetap bersyukur, tetap percaya. Jangan menggerutu, jangan bersungut. Yakin Tuhan sanggup memberi engkau pertolongan di dalam nama Yesus. Tuhan sudah menolong engkau di waktu yang lalu, Tuhan yang sama akan menolong engkau di waktu-waktu ini. Dan engkau akan lihat beberapa waktu ke depan ini, ada keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan sudah mendengar doamu. Aku percaya hari ini Tuhan sedang memberi engkau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat, hati yang haus dan lapar akan firman. Tuhan akan puaskan engkau, Tuhan akan penuhi engkau. Apa yang kau doakan Tuhan sudah dengar. Tuhan sudah melihat itu dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Esti, berkati semua yang hadir pagi ini. Berkati Ibu Nina, Pak Lukas, Ibu Yeti, Ibu Joyce, berkati Ko Anto, berkati Tuhan Ibu Indriani, berkati Ibu Meliawati, berkati semua yang hadir, Ibu Sinta, anak-anak Yohan, Cindy James, berkati dalam nama Yesus. Kabar baik bagi engkau dan saya, engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam kehidupanmu. Terima kasih, kami doakan kesembuhan Pak Bruri, kami doakan Tuhan kesembuhan Nathan, putranya Ibu Ong Gyokim, kami doakan kesembuhan Ibu, Tuhan Yesus, Cinyo yang ada di Nganjuk, Ibu Linda Effendi, Pastor Cornelis Ismail, Ibu Weli Hukubun, percaya Tuhan sudah sembuhkan mereka. Ibu Joyce yang ada di Jalan Majar, kami doakan kesembuhan terjadi atas mereka. Terima kasih keselamatan atas mereka. Ini doa kami kepadamu. Mari teman-teman sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan untuk setiap pria dan wanita pagi ini yang datang mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam hidupmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bahkan diberkatilah apapun yang kau kerjakan, bisnis karirmu, semua diberkati, bahkan juga pelayananmu. Terima pada hari ini, di dalam nama Yesus,
Tuhan mencurahkan kasih anugerahnya dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya, terima Yesus, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, terima kemuliaan Allah. Mari kita sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Sama-sama Pak Lukas. Memberkati ya Bu Yeti, Bu Nina, Bu Puji Astuti, Bu Joyce, Bu Anto, memberkati Ciin. Memberkati ya semuanya. Semangat ya, sampai kita ketemu lagi. God bless you all. Ibu Joyce, speaker dibuka, Ibu. Oke. Memberkati teman-teman semua. Ibu Puji, Ibu Idriani, Ibu Yeti, semuanya, Pak Sianto, Ibu Sinta. Ya. Kembali. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Ya, bye-bye. Ya.